Bab 057. Pandangan Kayla beralih pada Mama Soraya. Aku gak sebaik itu kok, Mah. Kayla masih saja merendah diri. Mama Soraya tersenyum. Sejak dulu, menantunya itu memang tidak suka bila dipuji. Kayla merasa dirinya tidak sebaik pujian orang lain. Apapun itu, menurut Mama kamu tetap adalah wanita yang baik. Mama bahagia banget bisa memiliki menantu seperti kamu. Kayla tersenyum saja. Dia turut bersyukur memiliki mertua seperti Mama Soraya. Tidak pernah terbayangkan oleh Kayla, jika ia akan mendapatkan mertua sebaik Mama Soraya. Siapa sangka, aku yang hanya berstatus sebagai seorang anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga lagi bisa mendapatkan mertua sebaik Mama dan Papa. Gumam Kayla dalam hati. Sungguh, di dalam benaknya sekalipun, Kayla tidak pernah berpikir akan bisa memiliki mertua yang sebaik Mama Soraya dan Papa Vano. Di keluarga suaminya itu, Kayla bahkan merasa bukan dianggap hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak. Bukan hanya Mama Soraya dan Papa Arslan yang begitu baik kepada dirinya, Jenna pun demikian. Adik iparnya itu begitu baik kepada dirinya, dan sangat menyayanginya. Oh ya, Kayla, apa kamu udah mulai ngerasain kontraksi? Tanya Mama Soraya setelah beberapa saat berlalu. Kayla mengusap perutnya yang nampak sangat membuncit. Belum nih, Mah. Kata dokter juga persalinannya masih berkisar 2 mingguan lagi. Balas Kayla. Mama Soraya terdiam. Dia jadi teringat dengan rencana Vano yang akan berangkat ke luar kota dalam waktu dekat ini. Apa Vano jadi berangkat ke luar kota? Bagaimana kalau di saat Vano berada di luar kota nanti, Kayla malah mau melahirkan? Mama Soraya merasa mencemaskan hal tersebut. Jika menantunya itu melahirkan di saat putranya tidak berada di sisi Kayla, maka akan sangat menyesal sekali Vano. Pasalnya, sudahlah tidak menemani Kayla di saat proses persalinan Juli, kini dia juga tidak menemani proses persalinan anak kedua mereka. Mama minta kamu jangan berangkat ke luar kota. Untuk urusan pekerjaan di sana, serahkan saja pada papa atau asisten kamu. Mama Soraya berkata tegas saat Vano sudah pulang dari bekerja sore itu. Vano tak langsung memberikan jawaban. Dia justru menatap ke arah anak dan istrinya yang sedang asik bermain setelah melepas rindu dengan dirinya. Aku udah mikirin hal itu, Mah. Aku gak jadi pergi kok. Aku juga takut kalau kepergianku nanti bersamaan dengan kelahiran anak kedua kami. Balas Vano kemudian. Bukan hanya Mama Soraya, nyatanta, Vano juga mencemaskan hal yang sama. Bahkan bisa dibilang, biarlah untuk saat ini dia kehilangan kesempatan kerja sama dengan perusahaan besar daripada kehilangan momen kelahiran anak keduanya. Mama Soraya merasa lega mendengarnya. Ternyata putranya masih mementingkan keluarganya di atas keluarganya. Mama Soraya pun berharap pekerjaan putranya di luar kota akan berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran Vano nantinya di sana. 1 minggu berlalu, tanda kontraksi mulai dirasakan oleh Kayla. Berdasarkan pengalaman pertama saat melahirkan Juli, Kayla berusaha untuk tenang di kontraksinya saat ini. Dia menunggu kontraksi tersebut sampai terasa sangat sakit, baru memberitahukan Vano jika ia akan melahirkan. Sayang, bangunlah. Kayla membangunkan Vano dengan lembut sambil menahan rasa sakit di perutnya. Tidur Vano jadi terganggu. Kedua kelopak matanya yang tertutup akhirnya terbuka saat mendengarkan perkataan Kayla. Sayang, kamu kenapa? Vano seketika cemas melihat Kayla yang nampak meringis kesakitan. Sayang, sepertinya aku udah mau melahirkan. Kamu bisa anterin aku ke rumah sakit sekarang, kan? Apa? Vano seketika berubah posisi dari berbaring menjadi duduk. Wajahnya nampak sudah sangat panik saat ini. Kamu beneran mau melahirkan, sayang? Tanya Vano memastikan. Iya, kamu jangan panik begitu. Sekarang ayo antarkan aku ke rumah sakit. Sambil menahan rasa sakit yang terasa tiada taraf, Kayla mengajak suaminya itu. Vano tentu saja tidak bisa setenang yang Kayla harapkan. Wajahnya semakin panik.
Vano bahkan sudah menggendong tubuh Kayla tanpa peduli dengan pakaian tidur yang masih melekat di tubuhnya saat ini. Sayang, kamu jangan panik begini dong. Kamu bahkan, perkataan Kayla terhenti karena Vano sudah berteriak memanggil nama sang mama. Mah, mama, ayo bangun. Istriku sudah mau melahirkan. Tak lama berselang, Mama Soraya dan Papa Arslan nampak sudah keluar dari dalam kamar. Sama seperti Vano, mereka juga panik melihat Kayla yang nampak kesakitan. Kayla tak bisa lagi menenangkan suami dan mertuanya yang nampak panik karena rasa sakit yang semakin menjalar di bagian perutnya saat ini. Sayang, perutku sakit banget. Kayla akhirnya merintih juga setelah sejak tadi berusaha untuk tenang. Tenang, sayang. Tenang, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Vano mengecup bibir ranum istrinya kemudian membawanya masuk ke dalam lift. Untung saja rumahnya sudah ia buatkan lift hingga mempercepat pergerakannya jika sedang genting seperti ini. Sayang, ayo cepetan masuk. Papa Arslan yang nampak ikut panik ingin menarik tangan istrinya yang masih saja berdiri diam di depan pintu lift. Mama Soraya yang tidak sepanik Papa Arslan segera menggeleng. Kamu turun duluan. Aku mau mengambil perlengkapan bayi Kayla dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Papa Arslan, Mama Soraya sudah berlari ke arah kamar Vano. Akibat rasa panik yang menyerang, membuat Vano lupa untuk membawa perlengkapan bayi mereka. Ayo, Pak. Mama Soraya yang kini sudah membawa tas perlengkapan bayi di tangannya dibuat tak habis pikir kalau suaminya bukannya turun mengikuti Vano ke lantai bawah, justru menunggu dirinya di depan lift. Papa Arslan mengangguk, kemudian lekas masuk ke dalam lift. Jena yang melihat kepanikan orang tuanya itu berusaha tidak ikutan panik. Dia harus tetap tenang karena ada Julie yang harus ia jaga saat ini. Sayang, kamu yang tenang ya. Vano tak henti mencoba menenangkan istrinya yang tengah kesakitan itu. Kini mobil sudah melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit di mana Kayla akan melahirkan. Kayla tak memberikan jawaban. Dia tengah berusaha menenangkan diri dan mengatur nafasnya yang terasa mulai tidak beraturan. Sakit sekali, walau sudah berusaha untuk tenang dan menahan rasa sakit, Kayla tetap saja merintih karena rasa sakit yang menjalar di tubuhnya saat ini terasa semakin kuat saja. Pak, tambah kecepatan mobilnya. Perintah Vano pada sopir pribadinya. Maaf, Pak, saya gak bisa lebih cepat lagi bawa mobilnya. Bisa bahaya nantinya karena di depan ada persimpangan. Balas sopir. Vano mengatur diri agar tidak semakin panik dan akhirnya jadi meminta sopir membawa mereka dalam keadaan bahaya. Pada akhirnya, dia memilih kembali fokus menenangkan Kayla dan membiarkan sopir melakukan tugasnya dengan baik. Tanpa diduga oleh Vano, Kayla yang sudah sangat kesakitan nampak mengejan hingga membuat Vano dilanda rasa panik yang semakin besar. Sayang, kamu mau ngapain? Jangan melahirkan di sini, pekik Vano. Dia sudah sangat panik membayangkan darah yang akan keluar dari jalan lahir anaknya. Perutku sakit banget. Kayla kembali mengejan. Posisi kepala anaknya yang sudah berada di panggul dan sudah sangat siap untuk dikeluarkan membuatnya kembali mengejan. Astaga sayang, kepanikan semakin melanda Vano. Dia akhirnya meminta sopir menambah kecepatan mobil kembali. Sopir berusaha tidak panik seperti Vano. Dia berusaha tenang membawa mobil hingga akhirnya mobil berhenti di depan rumah sakit. Beberapa orang perawat yang sudah menunggu kedatangan Vano akhirnya lekas membantu Kayla naik ke atas berangkar dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Cepat bantu istri saya, anak saya udah gak sabaran mau keluar, pekik Vano. Perawat mengangguk saja dan lekas membawa Kayla ke dalam ruangan persalinan. Vano lekas mengikuti pergerakan mereka dari belakang seraya menahan kepalanya yang terasa sakit setelah melihat darah yang menempel di telapak tangannya. Dadara, sambil berlari menyusul perawat yang membawa Kayla, Vano menahan diri agar tidak pingsan. Hingga saat ia sudah berada di dalam ruangan tindakan,
Vano dibuat kaget karena kepala anaknya sudah hampir keluar dari jalan lahir hingga membuat dokter dan para bidan langsung mengambil tindakan dengan cepat. Sakitnya. Kayla berteriak merasakan sakit yang tidak bisa ia dijabarkan dengan kata-kata. Vano yang berada di sebelahnya berusaha menenangkan. Namun Kayla tidak bisa ditenangkan. Rasa sakit yang terasa semakin kuat dan membesar membuatnya tak kuasa menahan diri agar tidak menyalurkan rasa sakit dengan menggigit tangan dan menarik rambut suaminya. Sayang, sakit banget ini. Vano akhirnya ikut berteriak bersamaan dengan Kayla. Vano berjalan sempoyongan keluar dari dalam ruangan persalinan dengan wajah yang nampak pucat. Melihat penampakannya saat ini yang terlihat memprihatinkan, membuat Mama Soraya dan Papa Arslan menatapnya dengan tatapan khawatir. "Vano, kamu kenapa?" tanya Mama Soraya. Niat hati ingin mempertanyakan keadaan anak Vano, dia justru mempertanyakan keadaan Vano lebih dulu. Vano tak memberikan jawaban. Dia justru menghambur ke dalam pelukan sang mama. "Mama, maafkan semua kesalahanku selama ini sama Mama," kata Vano dengan suara yang terdengar parau. Mama Soraya menatap wajah Vano penuh tanya. "Kamu kenapa Vano? Kenapa minta maaf?" Semakin bingung saja Mama Soraya. Vano menghela nafasnya yang terasa kian memberat. Di dalam tadi sangat mengerikan. "Kayla begitu berjuang melahirkan anak kami ke dunia. Aku sampai tidak tega melihatnya yang kesakitan seperti itu. Aku jadi membayangkan bagaimana saat Mama melahirkan aku. Pasti sama seperti Kayla. Aku merasa sangat berdosa sudah banyak mengecewakan Mama selama ini dan terkadang membantah perkataan Mama." Mama Soraya akhirnya dapat mengerti maksud perkataan Vano saat ini. Dia pun mengusap rambut putranya itu dengan sayang. "Mama sudah memaafkan semua kesalahan kamu tanpa kamu meminta. Karena sekarang kamu sudah melihat secara langsung bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya ke dunia. Jadi Mama harap kamu bisa lebih menghargai Kayla dan menyayanginya. Jangan sampai kamu melukai hatinya. Sudah cukup banyak hal yang dia perjuangkan selama ini untuk kamu. Termasuk melahirkan kedua anak kamu ke dunia." Vano mengangguk. Sebelum Mama Soraya memberikan pesan kepada dirinya, Vano sudah menjanjikan hal tersebut di dalam dirinya lebih dulu. "Vano, omong-omong apa kamu gak mau mengganti pakaian kamu lebih dulu?" Papa Arslan yang sejak tadi memperhatikan penampilan putranya akhirnya bertanya. Penampilan Vano yang saat ini masih mengenakan piyama tidur membuatnya terlihat sangat lucu di mata orang-orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi kepada mereka saat ini. Ya, aku akan menggantinya nanti. Papa dan Mama memangnya gak mau ganti juga?" Vano balik bertanya karena kedua orang tuanya juga berpenampilan sama. "Tentu saja. Tapi gak sekarang. Kami akan menggantinya setelah Kayla dan anak kalian masuk ke ruangan perawatan. Lagi pula Mama dan Papa gak bawa pakaian ganti ke sini," sahut Mama Soraya. Vano mengangguk saja. Sepertinya untuk saat ini penampilan tidak terlalu berarti untuk dirinya. Asal dirinya masih mengenakan baju, itu sudah cukup untuk Vano. Untuk penilaian orang lain kepada dirinya, Vano sama sekali tidak memperdulikannya. Beberapa waktu berlalu, Kayla akhirnya dipindahkan juga ke dalam ruangan perawatan. Baby mereka pun ikut dipindahkan setelah tak lama Kayla dibawa masuk ke dalam ruangan perawatan. "Duh, cucu Mama ganteng banget sih." Mama Soraya terpukau melihat wajah cucu keduanya yang terlihat sangat tampan seperti putranya. "Siapa dulu dong kakeknya?" Papa Arslan langsung membanggakan diri. Maklum saja, wajahnya yang tampan dan rupawan, berhasil ia turunkan kepada sang cucu. "Kok kakeknya sih, Pak? Harusnya siapa dulu ayahnya dong? Aku yang membuatnya jadi wajah tampannya sekarang itu turunnya dari aku," sahut Vano. Dia kurang terima bila sang papa melupakan jika dirinya adalah ayah kandung anak yang baru dilahirkan oleh Kayla. "Memangnya kamu bisa lahir dengan wajah seperti ini jika tidak diturunkan dari gen papa apa?" tanya Papa Arslan mengingatkan Vano. Vano memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan antara dirinya dan sang papa.
Dia menurut saja bila sang berkata seperti itu. Melihat perdebatan suami dan mertuanya baru saja, membuat Kayla jadi tersenyum. Julie pasti seneng banget deh kalau tahu adiknya udah lahir, kata Mama Soraya. Dia jadi teringat dengan cucu pertamanya yang tadi masih tertidur di rumah. Iya nih, Mah. Aku jadi kangen sama Julie. Dia pasti bingung bangun-bangun gak ada aku di sisinya. Mama Soraya tersenyum. Udah, kamu jangan terlalu memikirkan Julie. Dia baik-baik saja kok sama Jenna. Jenna pasti akan menjaga Julie dengan baik. Mama Soraya tidak ingin Kayla terlalu memikirkan baby Julie untuk saat ini. Pasalnya, Kayla baru saja melahirkan dan tidak boleh banyak pikiran. Kayla akhirnya mengiyakannya. Dia fokus pada putra kecilnya dan mengisihinya dengan sepenuh hati. Pagi harinya, baby Julie terlihat menangis di dalam kamarnya karena mencari keberadaan sang mama. Walau Jenna sudah berusaha menenangkannya, namun balita itu tetap saja menginginkan sang mama. Mama lagi di rumah sakit, sayang. Tadi malam, Mama baru aja lahirin adiknya Julie. Tangisan Julie akhirnya terhenti. Wajahnya seketika tersenyum mendengar kata adik bayi yang keluar dari mulut Jenna. Adik udah lahir? Tanyanya memastikan. Jenna mengiyakannya. Untuk kali ini dia terpaksa jujur daripada baby Julie merengek terus-menerus dan membuat dada gadis kecil itu menjadi sesak. Mau lihat adik bayi? Julie kembali merengek. Namun hal yang membuatnya merengek bukan lagi karena menginginkan sang mama, tapi karena ingin melihat adiknya. Baiklah, kita lihat adiknya nanti ya, sayang. Sekarang Julie mandi dulu terus sarapan. Setelah itu kita siap-siap lihat adik ke rumah sakit. Julie mengiyakannya dengan semangat. Dia sungguh tidak sabar untuk melihat adik bayinya yang baru lahir ke dunia itu. Berita kelahiran anak kedua Kayla akhirnya sampai juga ke telinga Mutia yang sedang bekerja di toko kue hari itu. Mendengar kabar tersebut, entah mengapa membuat Mutia ingin melihat anak kedua Kayla. Apa Mas Anton mengizinkan aku untuk pergi ke Jakarta untuk melihat Mbak Kayla dan anaknya? Mutia meragu untuk hal tersebut. Saat dirinya sudah pulang bekerja sore itu, Mutia langsung saja menghampiri Anton dan menyebutkan keinginannya tersebut. Kamu beneran mau ke Jakarta? Tanya Anton. Mutia pun mengangguk mengiyakannya. Belum sempat Anton memberikan pendapat atas keinginan Mutia, Bu Puji nampak menghampiri keduanya dengan tatapan sinis. Buat apa sih pergi ke Jakarta cuma buat lihat anak Kayla yang baru lahir? Buang-buang uang saja tahu gak? Ketus Bu Puji. Dia tidak nampak sungkat ikut campur dalam pembicaraan anak dan menantunya itu. Kepala Mutia seketika tertunduk. Hal inilah yang paling diantisipasi oleh dirinya selama ini kalau menginginkan sesuatu. Mutia takut Bu Puji akan ikut campur dengan urusan mereka.